Di dalam suluk wujil, ya, itu dikatakan bahwa berhaji itu bukan dengan modal uang, rupiah maupun dinar. Nah, itu dipertegas, ya. Jadi ternyata berhaji itu tidak dengan modal Semar Misteri. Legak-legak satu lito mel Sayanya monggo potongo wong Jawa aja ilang jawane wong Jawa aja ilang budayane. Legak-legak satu lito mel hakikat haji dan haji hakikat, ya. Ini kalau dibalik jadi artinya lain, ya. Makanya kita harus paham, ya. Jadi kalau kita lihat dulu dari kamus, ya, ini kan belajar itu harus ada asal usulnya, ya. Kita lihat dulu dari kamus. Sebenarnya haji kalau di dalam bahasa Arabnya, jadi kita menjadi haji, ya, itu apa artinya, ya kan? Ternyata haji itu dari kata hajja, ya, yang artinya pertama ziarah, yang kedua itu pergi ke, yang ketiga itu berhujjah, jadi istilahnya orang yang di dalam diskusi terus bisa menampilkan argumen, ya, dengan baik, itu namanya berhujjah, ya. Makanya nanti di dalam Al-Quran kan ada siapakah yang berani berhujjah terhadap Ibrahim, gitu, ya, kepada Ibrahim. Yang keempat, hajjah itu artinya menjauh dari. Jadi itu artinya. Nah, yang kelima itu hajjah itu berbantah, ya. Jadi hajjah, ya, berbantah. Dan yang keenam adalah memeriksa, ya. Nah, tentunya kita dalam hal ini dalam kaitannya dengan ziarah, ya. Jadi kita melihat haji dari sudut ziarah, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau begitu apa bedanya antara hakikat haji dan haji hakikat, ya kan? Nah, tentunya kan gampang. Kalau hakikat haji itu adalah makna, ya kan? Makna dari haji itu sendiri. Mengapa kita berhaji? Nah, apa maksudnya? Nah, itu berarti dari sudut, ya, hakikat haji, ya. Jadi artinya kalau nanti orang berhaji tidak sesuai dengan hakikatnya, ya sebenarnya ya sama dengan kalau orang melihat, ya, sekedar tampilan, sama dengan orang yang ada di panggung, ya, dia memainkan peran sesuatu, memerankan, ya, terhadap cerita sesuatu, tapi hakikatnya dia tidak menjalani itu, gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti hakikat haji, ya akhirnya di dalam hidup ini harus kita bisa memang betul-betul, ya, berperanan sebagai seorang haji, ya. Dan perlu diketahui, ya, di dalam skala global, skala dunia, ya hanya Indonesia yang orang setelah haji, ya kan, itu menempelkan gelar haji, ya kan. Ya orang lain ya tidak ada, ya. Ya. Dan di kita itu sebenarnya sengaja dibuat oleh Belanda, ya. Jadi pada waktu itu untuk didaftar. Mengapa perlu didaftar? Karena orang yang berhaji itu
ya mau tidak mau itu bersentuhan dengan bangsa lain. Mungkin saja dia bisa nguping, dia bicara dengan bangsa lain. Makanya apa itu diberikan catatan sebagai seorang haji. Ya, jadi di situ. Jadi sebenarnya ya tidak perlu, ya nggak ada fungsinya, wong itu perjalanan rohani sebenarnya, kan? Jadi di situ. Nah, kalau haji hakikat ya artinya seandainya kita sebagai umat Islam itu memang tidak mampu untuk apa itu secara material nggak mampu untuk pergi ke sana, ya kan? Seruan itu adalah seruan di dalam Al-Quran dan bukan untuk umat Islam atau orang mukmin. Jadi seruan haji itu adalah untuk seluruh manusia. Ini yang harus dipahami, ya. Bahwa nanti secara politik, akhirnya yang hanya diperbolehkan haji itu hanya orang Islam, nah itu masalah interaksi sosial antar manusia. Tapi kalau Al-Qur'annya jelas, ya, haji itu di berbagai ayat dan bukan hanya di satu ayat itu diserukan untuk seluruh manusia. Nah, ini yang harus kita lihat, ya. Nah, untuk itu kita mencoba membuka dulu, ya kan, di surat haji, karena kita bahas haji. Jadi di surat haji, surat 22, surat Al-Hajj, surat 22, ya, ayat 27. Ya, jadi kita melihat di sana, ya. Oke. Jadi di sana dikatakan wa'idhini finnas, ya, bil haji, yaktu karijalan wa ala kulli bomir, yaktina mingkuli, ya, fajja amir, ya. Jadi itu adalah ayatnya. Jadi serulah manusia untuk mengerjakan haji, ya. Jadi serulah manusia untuk mengerjakan haji, ya. Niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, ya kan, siapa yang disuruh menyeru, ya kan? Kalau lihat ayatnya dimulai dari Ibrahim. Jadi kalau dimulai dari Ibrahim, jadi yang diperintah untuk menyeru haji itu Ibrahim. Tetapi umumnya gitu ya, para penafsir Al-Quran yang diseru itu adalah Muhammad, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Nabi Muhammad diperintah untuk menyeru manusia, ya kan, mengerjakan haji. Jadi di situ bukan hai Muhammad, ya, seru, ya, perintah itu umatmu untuk berhaji, tidak, serulah manusia, ya. Jadi tanpa ada embel-embel lain, seluruh manusia, ya, untuk mengerjakan haji, ya. Niscaya mereka akan datang kepada engkau. Nah, coba ini, jadi ternyata orang yang diseru untuk pergi haji itu datang kepada engkau. Jadi kalau Nabi Muhammad diperintah untuk menyeru manusia untuk pergi haji, maka orang itu akan datang kepada yang menyeru, yaitu Nabi Muhammad. Tapi kalau kita seruan itu datang kepada Nabi Muhammad, bagaimana kalau beliau sudah wafat, ya kan? Kita harus ketemu di mana? Nah, ini sudah masuk hakikatnya di situ, ya kan? Serulah manusia untuk, ya kan, melaksanakan haji,
niscaya mereka akan datang kepada engkau. Ya, ini nggak boleh dilupakan. Ya. Jadi ternyata bukan niscaya mereka akan datang ke Mekah dan Madinah, tidak. Ya. Kepada engkau. Ya. Ya. Jadi ini yang banyak dilupakan orang gitu. Karena apa? Karena permainan politik di dalam kehidupan sosial, ya akhirnya ya itu tadi hajinya haji panggung gitu loh, haji ya sekedar hanya dapat embel-embel gelar haji gitu ya, tapi tidak memahami. Ini baru satu ayat loh ya, belum buka ayat-ayat yang lain ya. Niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki ya, jadi dengan berjalan kaki ya, tuka rijala, jadi datang kepada engkau dengan berjalan kaki. Ya. Ini makna semua ini adalah makna-makna yang bersifat hakikat. Jadi artinya tidak bisa diterjemahkan secara lahiriah. Sebab kalau jalan kaki faktanya ya nggak bisa. Kita datang dari Indonesia ya naik pesawat terbang. Dulu sebelum ada pesawat terbang ya naik kapal, ya kan? Ya. Jadi rijal ya itu kan makna aslinya itu juga berarti manusia yang memiliki kekuatan. Ya. Jadi di sini jalan kaki itu artinya bertumpu pada kekuatan rohaninya. Nah, jadi di situ ya. Jadi haji itu secara jasmani ya sekedar ada duit bisa, tetapi yang diseru ini adalah sebenarnya olah batin, olah spiritual, olah rohani, ya kan? Nah, olah rohani ini untuk ketemu siapa? Ketemu Muhammad, tapi Muhammad bukan lagi sebagai jasadi karena beliau sudah wafat. Maka disitulah di dalam ilmu hakikat disebut haji itu sebenarnya untuk berjumpa dengan nurnya, Nur Muhammad. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau Nur Muhammad ya saat ini pun bisa, nggak usah harus pergi ke Mekah sana. Gitu. Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik. Ya. Kemudian dikatakan dan ya atau mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya. Mengendarai unta yang kurus. Ini disebutkan ya dengan apa itu real di dalam Al-Quran. Jadi bukan sekedar mengendarai unta, tetapi mengendarai unta yang kurus, ya kan? Nah, unta di dalam khazanah budaya Arab itu adalah kekayaan. Jadi kekayaan material itu digambarkan dengan pemilikan unta. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad ya meminang Ibu Khadijah, itu ya maharnya itu ya unta. Ya, kan? Jadi di sini dapat dibayangkan ya, kekayaan orang Arab pada waktu itu diukur seberapa jauh orang itu, seberapa banyak orang itu mempunyai unta. Nah, jadi di situ ya. Nah, jadi mengendarai unta yang kurus artinya ketika ya kita itu melakukan perjalanan batin ya, itu istilahnya harus sesedikit mungkin ya pengaruh duniawi, pengaruh material itu ya turut mempengaruhi hidup kita. Nah, ini yang harus dipahami dengan baik ya. Jadi disinilah ya makna yang mula-mula kita harus bisa pahami. Nah, bagaimana misalnya ulama-ulama dulu yang ada di Indonesia itu memahami
ya hakikat haji. Ya. Nah itu di dalam salah satu serat kuno ya yang namanya Suluk Wucil. Suluk Wucil ini sebenarnya diatributkan kepada Sunan Bonang yang menulisnya. Ya suluk itu perjalanan. Ya, jadi wucil itu sebenarnya ya manusia ini gampangannya kan wucil itu sama dengan orang yang kecil yang kerdil ya kan. Jadi perjalanan si kerdil sama dengan begitu. Jadi manusia ini kan kalau dihadapkan pada kebesaran semesta itu sebenarnya manusia itu kecil. Ya. Nah di situ Sunan Kalijogo ya ketika naik kapal ya sampai di Malaka, ya, di sana dicegat oleh Maulana Maghribi. Dikatakan oleh Maulana Maghribi, Sunan Kalijogo, kamu harus balik pulang ke Jawa, katanya. Mengapa Tuan saya harus kembali ke Jawa? Oh ya, karena pada hakikatnya orang berhaji itu ya bukan ke Mekah yang ada di barat sana itu katanya, tetapi ke Mekah yang letaknya di Arsana. Nah, jadi di sini mulai Sunan Kalijogo itu berpikir, wah ternyata tidak Mekah yang di Jazirah Arab, tapi Mekah yang di Arsana, ya kan? Jadi bukan Mekah yang di Jazirah Arab. Ya. Kemudian ada juga Suluk Linglung. Ya. Suluk Linglung itu menurut riwayat itu dituturkan oleh Sunan Kalijogo sendiri, tetapi di sini yang menemui berbeda. Jadi kalau di Suluk Wucil, Sunan Kalijogo itu ditemui oleh Maulana Maghribi, tetapi kalau di dalam Suluk Linglung itu ketika sampai di Malaka ditemui Nabi Khidir. Wah, lebih tinggi lagi ini di dalam Suluk Linglung ini ya, Nabi Khidir ya. Ya yang mana Nabi Khidir inilah yang pernah bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa nggak sanggup untuk mengikuti ya, tetapi di sini bedanya ya kan Sunan Kalijogo itu orang Jawa. Jadi dia ngerti sopan santun. Jadi begitu beritahu oleh Nabi Khidir, Sunan Kalijogo, kamu pulang saja. Kamu pulang ke Jawa. Ya. Sebab kalau Jawa kamu tinggalkan, niscaya mereka akan mengingkari ajaran Islam kembali. Jadi kau pulang aja, balik. Nah, jadi ini cerita yang ada di dalam Suluk Linglung dan Suluk Wucil. Tetapi benang merah yang perlu kita bisa pegang, ya kan, baik Suluk Linglung maupun Suluk Wucil sama-sama memerintahkan Sunan Kalijogo untuk tidak meneruskan haji ke Mekah, tetapi kembali ke tanah Jawa. Nah ini benang merah yang bisa kita tarik bareng-bareng ya. Nah, terserah nanti di satu sisi dibilangkan itu ketemu Nabi Khidir, di satu sisi ketemu Maulana Maghribi, tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi kuncinya adalah kedua tokoh itu ya meminta Sunan Kalijogo untuk kembali ke Pulau Jawa ya. Nah, saya lanjutkan juga ya di dalam Suluk Wucil ya itu dikatakan bahwa berhaji itu bukan dengan modal uang rupiah maupun dinar. Nah, itu dipertegas ya. Jadi ternyata berhaji itu tidak dengan modal uang berupa uang rupiah atau dinar. Ya. Pada waktu itu perlu saya sampaikan ya di
sejak zaman Mojopahit sampai dengan zaman Mataram, kita ini karena perdagangannya internasional itu besar, ya, maka banyak mata uang yang langsung berlaku. Jadi tidak perlu dikonversi. Jadi orang Spanyol belanja ke Mataram, ya, dengan uang pesonya, ya diterima. Orang Arab belanja ke Mataram dengan rialnya atau dengan dinarnya, ya diterima. Ya. Orang Cina dengan uang yuannya ke Jawa, ya diterima. Nah, gimana? Ya gampang, nanti kalau orang Jawa bepergian ke Cina mau pulaan barang, ya dengan uang yang diterima tadi. Jadi di situ tidak ada permainan riba, karena apa? Uangnya uang asli. Aku sekarang, kamu kemarin ke Jawa belinya dengan yuan, sekarang aku beli barangmu ya dengan yuan, titik. Udah nggak ada konversian gitu ya. Jadi mata uang kita itu bisa kaya karena kita ini, ya, negara yang sumber daya alamnya itu berkelimpahan. Karena sumber daya alamnya itu berkelimpahan, semua mata uang boleh masuk. Wah, kita menjadi kaya raya. Kalau sekarang coba, semua mata uang boleh masuk. Wah, kita enak, kita sudah, ya, nggak kejerat hutang. Jadi di situ, ya. Nah, jadi di situ dikatakan, lalu modalnya apa berhaji itu? Ya. Disebutkan di dalam Sul Ujil itu, modal berhaji adalah keberanian dan kesanggupan untuk mati. Loh. jadi bekal berhaji itu adalah keberanian dan kesanggupan untuk mati. Ya. Jadi kalau sekarang orang apen-apenan ya pura-pura gitu loh ya. Ya, pada waktu mau berangkat kan mengadakan walimatul hajj, ya, yaitu selamatan untuk berangkat haji, walimatul safar, ya kan, mau berangkat haji, ya, terus sudah pamit-pamitan, sudah gitu. Tetapi ketika di Arab itu ada sebuah kecelakaan, dia bilang, untung bukan saya itu yang tertimpa sampai mati loh. Padahal tadi berangkatnya itu bilang mati gitu loh. Nah, makanya kita di banyak sandiwara gitu loh ya. Kita tidak sungguh-sungguh gitu. Iya, jadi berangkatnya, waduh, mohon maaf lahir batin, begitu. Tetapi kayak ada terbakarnya terowongan Muaisim, ya. Wah, semua orang cerita, waduh, untung saya masih selamat. Lu jari ini matinya kepingin mati di Mekah, tapi kok untung selamat. Nah ini kan, jadi nggak cocok kan dengan niatnya itu, ya. Ya kan ditertawakan oleh para malaikat dan Tuhan, ya ternyata kamu segitu, ya. Nah, di sini dikatakan, ya, untuk berhaji itu modalnya adalah keberanian dan kesanggupan untuk mati. Terus menempuhnya, jadi itu modalnya. Menempuhnya bukan dengan kapal. Di situ dikatakan menempuhnya dengan hidup sabar dan rela hidup di dunia tanpa terjebak keduniaan. Nah, itu modalnya haji. Jadi rela hidup di dunia tanpa terjebak keduniaan. Ya. Nah, oleh para kaum makrifat di Jawa itulah dimaknai, ya kan, sebenarnya menunaikan haji itu adalah melakukan perjalanan menuju, ya, mati ing sajroning urip, urip ing sajroning pati. Nah, sebenarnya di sana gitu, ya. Jadi mati ing sajroning urip. Jadi kalau saya ini hidup, tapi hakikatnya secara keduniaan saya sudah mati, tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Jadi mati ing sajroning urip. Tapi kalau toh saya lihat dari sudut hidup saya, ya, saya urip ing sajroning pati. Maksudnya
tidak terpengaruh lagi oleh lingkungannya. Kayak orang mati itu kan sudah nggak bisa dipengaruhi siapa-siapa. Ya. Nah, jadi makanya di sini kita harus kembali memperhatikan ayat tadi, ya, kalimat berjalan kaki dan menunggang unta yang kurus dan datang kepada engkau. Itu poin yang kita tidak boleh lupakan, gitu loh ya. Nah, jadi berdasarkan suluk wujil, ibadah haji yang sebenarnya ya adalah laku batin. Nah, jadi tadi kan dikatakan bahwa di dalam ibadah haji itu ya harus bermodal keberanian, kesanggupan dan keberanian untuk mati, ya kan. Sedangkan pelaksanaannya, ya kan, dengan cara sabar, rela, ya. Jadi di situ, ya. Bentar ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan di dalam apa ini, jadi berdasarkan suluk wujil itu sebenarnya ibadah haji itu adalah laku batin, ya, laku spiritual atau laku hakikat. Nah, jadi sebenarnya ibadah hajinya itu laku hakikat. Makanya jangan heran di dalam hadis Nabi, ya kan, di dalam hadis, ya, yang disebut arkanul Islam, rukun Islam ada 5 itu, haji itu dikatakan bagi yang mampu dan sekali seumur hidup. Nah, itu. Jadi yang syariat ini kan untuk membangun interaksi sosial. Itu hanya sekali seumur hidup. Nah, kita sekarang kan berkali-kali. Jadi saya suatu hari pernah nah, jadi di sini kalau kita lihat, ya, jadi meskipun ibadah haji itu olah spiritual, ya, tetapi bentuk haji secara syariat merupakan simbol-simbol untuk laku haji spiritual di dalam mencapai pencerahan hidup. Jadi makanya diperlukan, gitu loh ya, pergi haji secara syariat itu untuk membangun, ya kan, membangun, ya, kebersamaan sebagai orang Islam sambil memahami, ya, seluruh makna yang lahiriah itu dalam kehidupan spiritual. Jadi diangkat ke sana, ya. Nah, makanya dijelaskan di dalam Al-Quran sekarang, kalau tadi surat 22 ayat 27, ya, sekarang surat Al-Imran yaitu surat 3 ayat 97. Enak itu 77, gampang kok ingatnya, ya. Oke. Ya, di situ dikatakan, ya, bahwa di Bakah itu, ya, di lembah itu ada tanda-tanda, ya, yang terang, yaitu makom Ibrahim. Nah, jadi itu, ya. Jadi tanda-tanda yang nyata, yang terang, yaitu makom Ibrahim. Nah, yang unik, ya, kita harus mempelajari kata ini. Waman dakhalahu kana amina. Jadi orang yang bisa masuk ke rumah itu, ya kan, maka dia akan aman. Nah, jadi sehabis diterangkan makom Ibrahim, di situ dikatakan barang siapa bisa memasukinya, ya, kana amina, maka ia aman, ya. Nah, jadi dapat dibayangkan ini kan, ya,
barulah di situ terus diserukan walillahi 'alan nas, ya. Jadi walillahi 'alan nas, ya, hijjul baiti, ya, manis tato'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil, ya, alamin. Ya, jadi di situ dikatakan bahwa, ya, walillah 'alan nas, ya kan? Jadi walillah 'alan nas, ya. Jadi di situ adalah suatu penjelasan bahwa kewajiban dari Allah kepada manusia, ya, untuk haji itu, ya, bagi orang yang astato'a, ya. Jadi istato'a, dari orang yang mengetahui, orang yang mampu, ya kan, mampu kemana, ya, ilaihi sabila. Jadi sabila itu, ya, di situ tidak dikatakan sabil, tapi sabila artinya mampu melewati jalan itu, ya. Jadi jalan itu menjadi objek, ya. Nah, jadi manistato'a ilaihi sabila, ya. Nah, sampai di sini saya terangkan. Coba dapat dibayangkan, ya. Dikatakan ada makom Ibrahim dan barang siapa yang masuk ke rumah itu, ya kan, akan aman. Nah, secara syariat ya nggak boleh orang masuk ke dalam Ka'bah. Ya, bisa dipukuli oleh raja, ya, askar-askar di sekelilinganmu itu mau mencium saja itu diusir-usir kok, apalagi sampai masuk ke dalam Ka'bahnya. Hanya tamu negara, ya, presiden datang ke sana, ya kan, dibukakan pintu Ka'bah, orang masuk, ya kan. Nah, padahal di situ kewajiban masuk itu. Ini kan, jadi nggak cocok dengan yang lahiriah, kan, gitu kan. Wa man dakhalahu amina, ya kan, barang siapa bisa masuk ke dalamnya aman, ya. Nah, yang gini-gini ini kan jarang dipelajari, dan yang dipelajari itu adalah seruan seperti tukang sulap. Ayo, jual apa itu? Ini untuk haji, nggak apa-apa, jual sawah, nggak apa-apa, ini itu. Nanti kalau sudah haji mabrur, ya, tidak ada balasannya kecuali surga, katanya. Nah, nggak ada caranya begitu di dalam Al-Quran, ya. Di hadis disebutkan, ya kan, tidak ada pahala balasan kepada orang yang haji mabrur kecuali jannah. Tapi kan hadis Nabi diberikan contoh yang lain, ya. Jadi suatu hari ada orang yang pergi haji, ya kan, pada waktu itu, terus semuanya, ya, termasuk sahabat-sahabat Umar itu haji. Lalu setelah kembali, Nabi mengatakan bahwa kali ini dari semua yang berhaji hanya satu yang mabrur. Bayangkan ini kan, sahabat saja tidak termasuk mabrur, ya. Kali ini yang berhaji mabrur itu hanya satu orang. Nah, lalu Nabi menyebutkan namanya. Ingat-ingat orang pada waktu itu kan hajinya juga belum banyak seperti sekarang. Jadi begitu disebutkan, kok rasanya tawaf sa'i gak pernah ketemu dia. Tapi kok disebut hajinya sudah mabrur, ya kan? Nah, beberapa sahabat mencoba mendatangi, ya, orang itu dan akhirnya bertanya, apakah ingat saya kamu nggak berhaji, ya? Ya, kaget orang itu. Kok terus mendadak ditanyai begitu? Enggak.
cuma saya itu berniat haji. Nah, ternyata bekal untuk berniat haji itu saya gunakan untuk menolong tetangga saya yang sedang sakit, sehingga habislah bekal itu dan tidak sampai bisa melaksanakan hajinya. Ternyata itu yang mabrur, ya kan? Nah, nanti di cerita sufi adalah yang mabrur banyak kalau di cerita sufi. Orang mencari-cari kok enggak pernah naik haji, tapi kok dikatakan apa itu mabrur hajinya. Oh, ternyata apa itu dipakai untuk menolong. Jadi ada cerita ya, ada seorang ibu ya, itu mengais-ngais ya makanan di tumpukan sampah. Lalu orang itu mau berangkat haji, ya kan? Dilihat kok yang dikais-kais itu bangkainya ayam, bangkainya apa itu bangsanya ayam itu diambil. Lalu ditanya orang itu, ibu orang Islam kan ngerti kalau bangkai itu haram hukumnya untuk dimakan. Iya ngerti, tapi saya kan nggak ada lagi makanan kecuali ini, ya gitu. Nah, maka orang yang mau berhaji ini ya, menyadari akan makna kehidupan supaya orang tidak terjatuh pada kehidupan yang haram itu tetap buang lagi ke sampah. Dan ini seluruh harta yang saya bawa, ya kan, gunakan untuk bekerja supaya ibu tidak makan dari bangkai. Nah, udah dikasihkan bekal mau berhaji tadi. Ya. Akhirnya orang itu pulang. Ternyata di sana orang-orang dapat bisikan bahwa cuma ada satu orang yang mabrur itu, namanya ini gitu. Ini zaman sufi kan sudah tidak di zaman Rasulullah lagi. Ya. Ternyata datanglah orang-orang itu untuk menemui, dijawab, loh iya saya sudah berangkat di jalan. Cuma di tengah jalan modal saya kasihkan ke seorang ibu. Nah, itu yang membuat dia disebut haji mabrur. Ya. Nah, tapi di sini kan boro-boro orang mau mengasihkan hartanya untuk orang lain menolong. Ya. Nah, makanya saya teringat oleh Profesor ya Ali Yakub yang mengatakan ya haji yang benar itu satu kali, haji yang kedua kali dan ketiga kalinya adalah haji setan. Loh ini Profesor Ali Yakub almarhum, bukunya ada loh. Ya, judulnya bukunya itu Haji Setan. Iya. Kalau masih mau mencari di toko buku silakan cari. Ya, itu bukunya itu Haji Setan. Ya, itu ditulis oleh almarhum Profesor Kiai Haji ya, Ali Yakub yang pada saat itu kan menjabat Imam Masjid Istiqlal sebelum digantikan oleh Pak Nasaruddin Umar. Ya, jadi di situ ya kan. Nah, jadi kita sekarang ini apalagi ini musim pandemi, kekayaan orang Indonesia ini, jangan terlalu gairah terhadap haji yang bersifat jasmani. Lebih baik uang itu ya dipakai untuk menolong sesama. Nah, tapi tidak meninggalkan haji hakikatnya. Itu yang harus dipahami ya. Nah, makanya di situ dikatakan ya kan, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi artinya memang kewajiban haji itu untuk manusia. Tadi surat 22 ayat 27 juga serulah manusia ya. Sekarang surat 3 ayat 97 ya, surat Al-Imran ya, ayat 97 juga menyatakan haji itu kewajiban manusia.
tetapi bagi orang yang mampu ya mendaki atau melewati jalan haji itu, ya kan. Lah, kalau ini diartikan manistato'a itu diartikan apa itu? Harta benda, ya kan. Wah, orang di sekitar Mekah sudah pasti bisa semuanya. Ya, ayat ini kan mengatakan barang siapa yang ya, itu kalau lahiriah itu orang satu Mekah, jangankan satu Mekah, seluruh jazirah Arab akan bisa dengan berhaji. Ya. Nah, ini artinya ayat-ayat demikian itu ya ayat yang disebut mutasabihat, ayat yang harus dipahami makna hakikatnya. Jadi bukan ya diterjemahkan lahiriahnya, ya kan? Nah, jadi dapat dibayangkan kan, kalimatnya saja jelas kan, barang siapa yang mampu, ya kan? Kalau mampu mengadakan perjalanan ke sana ya, setiap orang Mekah nggak usah ditanya, tinggal diseru aja orang Mekah, orang di Jazirah Mekah. Ya, kamu semua kewajiban haji, ya, kecuali yang jauh dari Mekah baru mampu kan gitu. Kalau yang di Mekah sendiri ya pasti dong kan gitu. Nah, ini harus dipahami dengan baik gitu ya. Nah, makanya dikatakan wa man kafara fa innallaha ya ghaniyun 'anil alamin. Tapi barang siapa yang mengingkari, yang menutupi ya perintah Allah tadi, ya kan, ya Allah juga nggak butuh karena dia maha kaya dari semesta alam. Jadi ini harus dipahami dengan baik ya. Nah, jadi seruan itu sekali lagi ya, kalau dalam arti fisik maka semua orang yang tinggal di sekitar Mekah pasti sanggup. Ya. Dan sederhana jadinya gitu. Ya. Bahkan secara finansial penduduk Arab bisa melaksanakan haji ya yang di Mekah itu kalau secara finansial. Ya. Nah, padahal ketika itu ya kan surat Al-Hajj ini kan turunnya di Madinah. Ya. Padahal ketika itu ya kan ya dekat kan dengan Mekahnya, tapi tetap dikatakan barang siapa yang mampu ya kan melewati jalan itu gitu loh ya. Makanya jalan di situ itu jadi objek yang dikenai istilahnya ya, dilewati kan gitu. Nah, jadi dalam hadis haji secara fisik itu sekali lagi hanya seumur hidup, yaitu memahami syariat lahiriah untuk dapat dipraktikkan dalam haji hakikat. Ya. Nah, jadi berkali-kali haji lahir malah mengingkari makna haji itu sendiri. Jadi di sini mau kita pahami ya secara batin, ya, jadi di situ. Nah, jadi seharusnya kita ini bisa melaksanakan haji secara hakikat dulu. Nah, jadi kita ini belajar. Makanya ini seirama dengan kajian makrifat gitu loh. Jadi dikatakan di situ awaluddin makrifat. Jadi awal dari agama itu makrifat. Makrifat itu selalu berasas hakikat. Legegek kugek sadulita mel. Tan samar mawaring sapa sinokmaya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana
talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati legak-legak satu lito mel